Shalom buat kita semua yang saat ini mungkin sementara mengikuti channel YouTube saya. Saya berdoa saudara diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa saudara dilindungi oleh Tuhan. Saya berdoa Tuhan menyertai perjalanan hidup saudara berhasil dalam nama Yesus Kristus. Imani dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberkati. Bersama dengan saya Pastor Julfika Seger akan melayani saat ini melalui kebenaran firman Tuhan, khususnya yang mengikuti channel YouTube saya. Saya percaya biar kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan. Saya akan ambil di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Inilah merupakan tulisan daripada Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Roma. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, Roma 14 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, bunyinya begini, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Jadi di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengatakan jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengetahui dengan jelas tentang kehidupannya, dan ia memberitahukan ini kepada orang lain agar mereka tahu bahwa mereka itu adalah bukan milik mereka sendiri, tetapi mereka adalah milik Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang saat ini sementara mendengar suara saya percaya bahwa kita akan mengakui secara bersama-sama bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri. Amin. Nah, saya mau katakan bahwa kenapa kita disebut milik Tuhan. Karena kita tahu bersama bagaimana sejak semula Allah sudah merancangkan sesuatu yang terbaik bagi manusia. Kalau kita melihat suatu peristiwa yang terjadi atau bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu sampai pada hari ke-6. Allah menjadikan manusia, itu merupakan suatu Tuhan bahwa Allah sudah merancangkan sebelum hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5. Kalau Allah menciptakan ada air, ada darat, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang di sana, ada banyak hal yang Tuhan ciptakan, dan setelah itu Allah menjadikan manusia dan ditempatkan di Taman Eden. Itu adalah merupakan bahwa Allah sudah memilih kita, Allah sudah menunjuk kita, dan kita adalah kepunyaannya. Kita itu adalah is the best bagi Tuhan. Kita itu adalah spesial. Kita adalah nomor 1 sejak di Taman Eden. Namun kita melihat bagaimana apa yang terjadi Tuhan di Taman Eden. Allah sudah memberikan kepercayaan kepada manusia pertama agar supaya mereka boleh mengelola dan memakan semua yang ada di taman itu. Tapi ada satu yang Tuhan bilang, jangan kamu ambil. Saudaraku Islam Tuhan, itu bukan berarti karena jangan sampai kita berpikir bahwa itu milik Tuhan. Saya katakan bahwa semua adalah milik Tuhan, tapi Tuhan cuma mau lihat ketaatan dari manusia, apakah mereka itu tetap mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan atau tidak. Mereka tetap mau dengar-dengaran sama Tuhan atau tidak. Namun kita melihat bagaimana manusia itu begitu egois. Saya katakan begitu egois karena apa? Tuhan kasih banyak, namun manusia itu sudah tidak mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga mereka akhirnya jatuh di dalam dosa. Nah, di sini kita melihat bagaimana apakah Allah masih tetap memilih kita, apakah Allah masih tetap mencari kita, apakah Allah masih membutuhkan kita. Dan kita melihat bagaimana mulai dari kita perjanjian lama, dalam kitab Perjanjian bagaimana Allah mencari manusia ketika mereka bersembunyi karena mereka sudah berdosa, mereka telanjang, ada ketakutan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan pada saat itu di mana Allah mencari mereka, di manakah engkau? Waktu itu manusia mendengar dan mereka berkata bahwa kami menjadi takut maka kami bersembunyi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pengikut saat ini yang mungkin mengikuti channel YouTube saya mau berkata bahwa Allah begitu mengasihi manusia. Amin. Allah begitu mengasihi saya dan saudara. Tuhan melihat kita bahwa kita adalah spesial. Nah, kita melihat setelah jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan suatu perjanjian. Allah memberikan suatu perjanjian. Dan kita melihat suatu janji Tuhan terjadi di 2000 tahun yang lalu. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dan saudara tahu waktu Yesus datang apa yang keluar dari ucapan Yesus? Aku datang bukan untuk memanggil orang benar,
tapi aku datang untuk mencari atau memanggil orang berdosa. Yesus atau Tuhan mengasihi manusia yang berdosa, tapi Tuhan benci kepada dosa. Dan kita melihat bagaimana Tuhan betul-betul mau, tetap ingin dan rindu memiliki kita sebagai manusia. Karena kita memang diciptakannya, kita adalah bagian daripada karyanya Tuhan. Dan jelas Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara dalam Tuhan kita melihat dia rela mati menebus dosa saya dan saudara. Dia gantikan saya dan saudara supaya kita kembali jadi mulia, supaya kita kembali menjadi serupa, supaya kita menjadi segambar, supaya kita bisa menjadi apa yang Tuhan mau. Ada banyak hal dalam Tuhan yang kita boleh lihat bagaimana Yesus melakukan setiap kebaikan-kebaikannya kepada manusia, dan bagaimana Yesus menunjukkan bahwa kasihnya terhadap manusia. Salah satunya Sakeus. Sakeus itu bukan milik dirinya sendiri. Sakeus bukan dia tidak bergantung kepada kekayaan pada saat itu ketika dia kenal dan mengetahui tentang Yesus, dan dia mencari, dan di situ kita melihat terjadi suatu keselamatan karena Yesus menerima Sakeus. Yesus tidak melihat hartanya, tapi Yesus melihat hatinya. Ia sudah menjadi milik Yesus. Dan saya percaya kita semua juga yang saat ini bagi pemirsa yang sementara mengikuti channel saya berdoa agar supaya kita tetap menjadi miliknya Yesus. Oleh sebab itu kalau kita menjadi milik Kristus, apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini? Saya mau kasih tahu bahwa manfaat ketika kita menjadi milik Kristus. Rasul Paulus sudah mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita tetap menjadi milik Kristus, maka kita akan selalu mengasihi sesama manusia. Kita akan selalu mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita mau mengikuti Yesus, Yesus bilang begini, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari saya mau kasih tahu bahwa kita adalah milik Kristus. Selama kita menjadi milik Kristus, saya percaya kita akan aman-aman saja. Kita tetap aman-aman saja, tetap lanjutkan hidup bersama dengan Kristus karena kita adalah milik Kristus. Jadi nyata di sini bahwa kita betul-betul adalah milik Kristus. Oleh sebab itu jangan merasa minder, merasa takut, merasa tidak percaya diri, merasa bahwa saudara tidak ada artinya, tapi saudara itu sangat berarti di hadapan Tuhan. Saudara cuma melihat hati saudara yang rindu dijamah oleh Tuhan, rindu diberkati oleh Tuhan, rindu alami lawatan Tuhan. Yesus sanggup untuk mengubah kehidupan saudara menjadi pribadi yang mulia. Rasul Paulus yang tadinya tidak mulia, dia menjadi mulia di hadapan Tuhan, menjadi berharga. Bahkan firman Tuhan katakan berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Saya percaya saudara sama Tuhan, hidup dan mati, betul apa yang dikatakan Rasul Paulus, kita tetap berharga. Hidup dan mati tetap kita adalah milik Tuhan. Dan saya percaya saudara sama Tuhan, suatu saat kalau memang Tuhan memanggil kita, kita tidak ada di tempat yang salah, kita ada di tempat yang benar. Dan saya yakin dan percaya kita akan menerima mahkota, kita akan menerima upah. Oleh sebab itu betul-betullah kita menjadi milik Kristus. Betul-betullah kita lakukan apa yang menjadi maunya Kristus. Ikuti teladannya Yesus dan lakukan perintah-perintah Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Oleh sebab itu mari kita tetap tanamkan dalam hati kita bahwa kita adalah milik Kristus, bukan yang lain. Bukan yang lain, saya katakan ya, bahwa kita adalah milik Kristus. Kalau orang berkata hal-hal yang mungkin membuat saudara mau menjauh dari Tuhan, saudara harus berkata, saya adalah milik Kristus, bukan milik saudara, bukan milik orang lain, bukan milik kamu, bukan milik dia, tapi lebih utama saya adalah milik Kristus. Jadi kalau kita milik Kristus, kita akan lebih mendengar kepada Yesus, kita akan lebih mendengar kepada suaranya daripada suara yang lain yang menggoncangkan iman kita. Kita akan tetap mulai memiliki prinsip bahwa hidup kita adalah milik Kristus. Maka kalau kita adalah milik Kristus, kita akan lebih suka dengar suaranya yang datang di dalam kehidupan kita. Hati-hati dengan suara. Saya mau katakan, firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita itulah bagian daripada suara Tuhan. Puji Tuhan, biar kita diberkati melalui renungan yang saya sampaikan saat ini. Saya berdoa saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita tutup mata dan saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan melalui renungan ini. Bapa di surga, pada saat ini di mana Engkau melihat semua yang mengikuti Tuhan siaran melalui channel YouTube kami ini, Bapa, Tuhan memberkati dan Tuhan membela hidup mereka. Biar mereka terus mendengar suara Tuhan, biar mereka selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari hidup ini, Bapa. Mereka adalah milik Tuhan, susah atau senang mereka tetap adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tanamkan hati mereka, Bapa, dan ingatkan bahwa mereka adalah milik Tuhan. Ketika ada hal-hal yang menggoncangkan iman mereka, mengganggu hidup mereka,
mereka tetap akan memiliki prinsip dan mempertahankan bahwa mereka adalah milik Tuhan. Mereka akan tetap setia kepadamu, mereka akan tetap melakukan kehendak-Mu Bapa. Sebab kami percaya, biarlah Tuhan Yesus mereka dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa kami kepadamu Bapa. Kami percaya kami diberkati melalui renungan pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.